didukung oleh pemirsa. Kita masuk dalam segmen liputan haji di mana ada sejumlah informasi dan juga kisah inspiratif para jemaah Indonesia dalam menjalani ibadah haji dalam segmen liputan haji. Jelang fase puncak ibadah haji yang dilakukan di Arafah, Musdalifah dan Mina pada 8 Zulhijjah mendatang, berbagai persiapan dan skema pergerakan jemaah terus dimatangkan Satuan Tugas Operasional Armusna. Untuk informasi selengkapnya berikut laporan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi langsung dari Mekah, Arab Saudi untuk Anda. Hari jelang fase puncak Armusna yang akan dilakukan di Arafah, Mina, dan Musdalifah pada 8 Zulhijjah nanti, saat ini berbagai persiapan terus dikebut oleh Satuan Tugas Armusna. Berbagai persiapan ini dari pantauan yang kita lakukan, ada beberapa persiapan yang saat ini terus dimaksimalkan. Yang pertama adalah pelayanan akomodasi dan juga skema pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Untuk lebih detailnya, saya akan berbincang langsung dengan Bapak Walilur Rahman selaku Ketua Satgas Mina yang tentunya lebih paham terkait detail pelaksanaan fase puncak ibadah haji nanti. Assalamualaikum Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khalil, bisa dijelaskan saat ini progres persiapan jelang Armusna sudah seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah kami dari Satgas Mina yang nanti akan memberikan pelayanan kepada jamaah haji di Mina. Kita telah melaksanakan pengecekan tenda-tenda jamaah, kemudian juga fasilitas seperti toilet, kemudian AC, kasur, dan berdasarkan hasil pengecekan sudah mencapai di atas 90%. Ada beberapa yang memang perlu kami lengkapi, misalkan di antara stiker-stiker yang memang tidak semua terpasang, dan teman-teman semua insya Allah dalam waktu dekat akan melengkapi tenda-tenda yang stikernya baru terpasang. InsyaAllah. Pak Khalil, selama di Mina, nanti fasilitas apa yang akan diterima oleh jamaah haji? Selama di Mina, jamaah akan mendapatkan tenda ber-AC, kemudian mendapatkan kasur dan juga bantal dan selimut juga, kemudian juga mendapatkan makanan, ya, kemudian juga mendapatkan layanan konsumsi yang memadai, dan juga terkait dengan bimbingan manasik juga akan mendapatkan di tenda masing-masing dari bimbat kloternya ataupun dari visitasi dari bimbat yang ada di sektor masing-masing. Saat ini kan persiapan sudah lebih dari 90%. Kira-kira kapan nih persiapan selesai tuntas 100%? Insya Allah kita targetkan besok selesai. Kita targetkan besok selesai terkait dengan fasilitas stiker. Kita harapkan H-3 sudah selesai semuanya. Untuk skema pergerakan jemaah haji Bapak dari Mekah menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina seperti apa? Ya, tentu untuk tertib pergerakan jamaah dari PP Arab Saudi telah membuat jadwal pergerakan. Pada tanggal 8 Zulhijjah, jamaah akan digerakkan mulai pukul 7 menuju Arafah. Nanti setelah Arafah, jamaah akan digerakkan menuju ke Musdalifah dan di Mina, termasuk juga jamaah yang ada skema mabit melalui skema murur, ya, dari jamaah setelah dari Arafah yang skema mabit murur, mereka hanya melewati Musdalifah dan langsung ke Mina. Ada himbauan Pak kepada jamaah haji agar fase puncak ini bisa berjalan dengan lancar dan optimal? Ya, himbauan kami yang pertama, jamaah haji karena puncak haji di Arafah dan di Musdalifah Mina, dan cuaca hari ini bisa mencapai 45 derajat Celcius. Oleh karena itu kami menghimbau jaga kesehatan, membawa pelindung diri, payung, kacamata, masker, kemudian juga semprotan, kemudian juga mematuhi pergerakan yang telah ditetapkan oleh PP Arab Saudi. Ketika pergerakan ke Arafah, kemudian juga nanti mereka kembalinya ke hotel di Mina, agar mematuhi jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia dan ikuti ketua regu rombongan kloternya agar tertib, tidak ada jamaah yang tertinggal di Arafah dan juga di Mina, termasuk jika semuanya jamaah ikuti aturan, insya Allah semuanya akan mendapatkan tenda-tenda baik di Arafah dan di Mina. Terima kasih banyak Pak Khalil. Dengan berbagai persiapan dan skema yang terus dimatangkan oleh Satuan Tugas Armusna, PP Arab Saudi berharap fase puncak ibadah haji yang akan dilakukan di Arafah, Musdalifah, dan Mina bisa berjalan aman, lancar, dan juga optimal. Dari Mekah, Arab Saudi, Mahmud Fauzi, Metro TV. Pemirsa, jelang fase puncak haji, jutaan jemaah dari berbagai negara terus memadati kawasan Masjidil Haram. Jemaah haji memanfaatkan waktu untuk menunaikan ibadah wajib dan umroh sunnah serta berbagai rangkaian ibadah lainnya.
Suasana Masjidil Haram terlihat dipenuhi oleh jutaan jemaah dari berbagai negara, termasuk jemaah haji asal Indonesia yang terus berdatangan untuk menunaikan umroh wajib dan ibadah sunnah lainnya. Sejak berada di kota Mekah, jemaah Indonesia memanfaatkan waktu dengan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram serta menjalankan umroh sebagai bagian dari rangkaian perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci. Sementara jemaah lain terlihat melaksanakan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah dan juga sebagian jemaah terlihat mengisi waktu dengan membaca Al-Quran dan berdoa. Umroh wajib dan sekarang masih berpakaian ihram. Jelas sangat membahagiakan. Mudah-mudahan perjalanan spiritual ini bisa terselenggara dengan baik, mulai saat kedatangan, pelaksanaan ibadah sampai pulang nanti ke Batam. Mudah-mudahan dalam posisi yang tetap sehat. Saya juga bangga dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas kita di sini. Ya, semuanya sudah sesuai dengan protap, berjalan dengan sangat baik. Pemirsa, jelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, berbagai persiapan terus dilakukan jemaah haji Indonesia. Salah satunya menjaga kebugaran fisik melalui senam ringan agar stamina tetap terjaga menghadapi rangkaian ibadah yang menguras energi. Menyambut puncak ibadah haji yang kian dekat, jemaah haji Kloter 14 Yogyakarta rutin menggelar senam ringan di pemondokan mereka di Sektor 7 kawasan Misfalah, Mekah, Arab Saudi. Suasana penuh semangat dan kebersamaan terlihat saat para jemaah mengikuti gerakan peregangan otot yang dilakukan secara bersama-sama. Senam ini menjadi bagian dari persiapan fisik menyambut fase puncak haji yang membutuhkan stamina ekstra. Meski dipimpin oleh sesama jemaah dan bukan instruktur profesional, senam yang berlangsung sekitar 20 menit ini dirancang dengan gerakan ringan dan ramah lansia agar tetap aman namun efektif menjaga kebugaran tubuh. Selain menjaga kondisi fisik, petugas kloter juga memanfaatkan kegiatan ini untuk memberikan bimbingan dan pemantapan manasik kepada jemaah agar pelaksanaan rukun haji dapat berjalan dengan lancar saat memasuki fase Armusna. Haji itu adalah istitoah, dia adalah kekuatan fisik, bukan hanya kekuatan bersifat rohani. Jadi pentingnya sama, menguatkan rohani dan menguatkan jasmani. Dengan senam itu kita harapkan mereka menjadi kuat secara fisik untuk bisa menjalankan rangkaian rukun dari ibadah haji ini. Senamnya hanya sebuah peregangan ya Mbak. Jadi kita di sini kan olahraganya itu hanya berjalan. Kalau misalnya kita mau sholat, kalau misalnya sholatnya hanya di hotel kan berjalannya bisa dihitung hanya berapa langkah. Kemudian kalau kita ke Masjidil Haram, kita juga hanya berjalan ke sana ke sini. Sementara anggota tubuh kita kan bukan hanya kaki. Sendi-sendi yang lain di dalam tubuh kita juga perlu digerakkan biar tidak kaku. Jadi fungsinya tadi peregangan biar otot-otot sendi kita itu lentur, sehingga karena di sini banyak yang haji kan rata-rata tua ya, karena memang bikin kita lebih seger ya, kaki-kaki yang kita biasa di hotel itu nggak ngapa-ngapain, jadi bisa ada gerakan-gerakan yang bisa bikin kaki itu lebih kenceng gitu ya, lebih lebih enak lah. Pemirsa, lebih dari 1,6 juta umat muslim dari seluruh dunia mulai bersiap melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Tahun ini pelaksanaan haji berlangsung di tengah situasi Timur Tengah yang masih diliputi ketegangan pasca konflik dengan Iran dan gencatan senjata yang dinilai masih rapuh. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Tahun ini pelaksanaan ibadah haji semakin dekat di tengah ketidakpastian situasi keamanan kawasan Timur Tengah. Sebelumnya perang sempat memicu kekacauan perjalanan udara dan transportasi regional. Sejumlah jamaah yang berada di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umroh dilaporkan sempat terdampar akibat terganggunya akses perjalanan internasional. Banyak di antara mereka kesulitan mencari penerbangan dan berupaya keras untuk kembali ke negara asal masing-masing. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi menyatakan kesiapan mereka dalam menyambut jutaan jamaah dari berbagai negara dengan pengamanan dan pengaturan yang ketat demi memastikan kelancaran ibadah tahun ini. بعون الله سبحانه وتعالى توفقنا في
الحج إلى عام 1447 وكانت رحلة صعبة لظروف النقل من اليمن إلى المملكة حيث الطيران مقطوع والوضع غير مشجع لكن الحمد لله على كل حال وتوفقنا بالدخول إلى المملكة. Dan pemirsa usai jeda Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk menghadirkan informasi pelabuhan nelayan Gaza yang terletak di sebelah barat kota kini telah berubah menjadi lautan tenda pengungsian yang penuh sesak. Sesaat lagi. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.